Istana Sura, seorang wanita berjubah putih duduk bersila di dalam ruangan. Di depannya ada tungku yang terus-menerus mengeluarkan kabut putih, membuat ruangan penuh dengan asap. Pada saat ini, pintu terbuka dan tetua ketiga berjalan masuk perlahan. Tetua ketiga, apakah kau memberi pelajaran pada tetua Tong dari Paviliun Tianyuan? Wanita berjubah putih bertanya, Nona, saya memang memberimu pelajaran, tapi apa? Tanya wanita berjubah putih. Namun, tetua Tong sudah meninggal. Ia dibunuh oleh Chen Ping. Tetua ketiga berhenti sejenak dan melanjutkan, hantu-hantu Master Paviliun Tianyuan semuanya telah dipanggil, namun Chen Ping menghancurkan hantu Master Paviliun Tianyuan dan membunuh tetua Tong serta Tianqi. Oh, wanita berjubah putih itu sedikit terkejut. Aku tidak menyangka Chen Ping begitu kuat sehingga dia bahkan tidak menganggap serius Master Paviliun Tianyuan. Sepertinya aku masih meremehkannya. Sepertinya aku benar tidak membiarkan orang-orang Istana Sura membalas dendam. Kali ini, mari kita duduk santai dan menyaksikan bagaimana Paviliun Tianyuan menangani masalah ini. Ya, mari kita lihat apakah Paviliun Tianyuan memiliki kemampuan untuk menghadapi Chen Ping. Tetua ketiga juga mengangguk. Tepat saat dia selesai berbicara, pintu tiba-tiba terbuka dengan kekuatan yang dahsyat, dan serpihan kayu beterbangan kemana-mana seperti butiran salju. Sosok berbaju besi hitam melangkah masuk, menginjak tanah yang berantakan. Sepatu bot tempur besi hitam itu menghantam tanah dengan keras, menimbulkan suara tumpul dan meninggalkan beberapa jejak kaki yang dalam pada lantai ubin yang keras. Orang ini tidak lain adalah Sangqi, putra tertua Istana Sura. Pada saat ini, wajahnya yang tampan tertutup oleh embun beku. Matanya merah seperti darah, seakan dipenuhi amarah yang tak berujung. Pedang Sura yang tergantung di pinggangnya bergetar pelan, seakan merasakan amarah tuannya. Sanglan, Sangqi berteriak dengan marah, suaranya bagaikan guntur, mengguncang tungku perapian di dalam ruangan dan membuat kabut putih melonjak hebat. Saudaraku Sangkun meninggal secara tragis, dan kamu hanya duduk di sini dan menonton. Dia tiba-tiba menghunus pedang Sura, dan bila pedangnya membelah udara, memunculkan cahaya dingin dan mengarah langsung ke Sanglan. Wanita berjubah putih itu perlahan membuka matanya, dan sedikit rasa dingin terpancar di matanya. Dia berdiri dengan anggun. Aura di sekelilingnya tiba-tiba melonjak, jubah putihnya berkibar tanpa angin, dan tekanan tak terlihat menyebar ke segala arah seperti air pasang. Saudaraku, bukannya aku tidak peduli, tetapi orang yang membunuh Sangkun, Chen Ping, sangat kuat, dan ada kekuatan misterius di belakangnya untuk mendukungnya. Sangkun adalah orang yang pertama kali memprovokasi saya dan digunakan sebagai senjata. Jika saya membalas dendam dengan tergesa-gesa, itu hanya akan menyebabkan Istana Sura jatuh ke dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki. Suara Sanglan sedingin es, setiap kata-katanya jelas, namun mengungkapkan keagungan yang tidak diragukan lagi. Omong kosong, Sangqi meraung, urat-urat di dahinya muncul, kapan Istana Suraku menjadi begitu pengecut? Aku tidak peduli kekuatan macam apa yang ada di belakangnya. Jika dia berani membunuh seseorang dari Istana Suraku, aku akan mencabik-cabiknya. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan hendak pergi, bersiap memanggil para penguasa Istana Sura untuk membalas dendam. Berhenti, Sanglan melintas dan muncul di pintu dalam sekejap, menghalangi jalan Sangqi. Aura di sekitar Sanglan menjadi lebih ganas, dan ada kilatan petir samar di udara. Ayah sedang menyendiri. Sekarang aku yang bertanggung jawab atas Istana Sura. Tidak seorang pun diizinkan bertindak gegabah tanpa perintahku. Sangqi tertawa terbahak-bahak, tawanya penuh dengan ejekan dan penghinaan. Hanya kamu. Seorang wanita ingin memimpin Istana Sura. Tidak ada yang bisa menghentikanku hari ini. Ia mengayunkan pedangnya dengan ganas ke arah Sanglan. Pedang itu begitu kuat hingga mengeluarkan suara seperti tertiup angin, seolah-olah akan membelah semua yang ada di depannya menjadi dua. Mata Sanglan berbinar, dan dia membentuk segel dengan tangannya. Sebuah perisai hitam langsung terbentuk di depannya.
Pedang Sura menebas perisai itu dengan keras, menyebabkan cahaya yang menyilaukan dan suara gemuruh yang besar. Gelombang udara yang kuat itu menjungkir-balikkan semua meja dan kursi di ruangan itu, dan tungku perapian juga terguncang dan terlempar ke belakang. Kabut putih memenuhi seluruh ruangan. Kakak, kalau kamu ngotot melakukan ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Sang Lan berteriak pelan dan melambaikan tangannya berulang kali. Rune hitam terbang keluar dari ujung jarinya dan membentuk formasi besar di udara. Cahaya formasi menjadi lebih terang, dan kekuatan hisap yang mengerikan terpancar dari formasi itu, menjebak Sang Qi dengan erat. Sang Qi berjuang keras, mengayunkan pedang Sura dengan liar, mencoba menerobos kendala formasi. Sang Lan, beraninya kau. Saat ayah keluar, aku akan membuatmu membayar. Raungannya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul dari jendela dan mendarat di antara mereka berdua. Berhenti, bayangan itu berteriak, suaranya dalam dan agung. Sang Qi dan Sang Lan memperhatikan dengan seksama dan mendapati bahwa itu adalah Tetua Agung Istana Sura. Tetua Agung itu menatap tajam kedua lelaki itu dan berkata dengan suara yang dalam, dengan musuh yang kuat di depan mata, kalian masih saja bertarung satu sama lain. Jika ini sampai terbongkar, pasukan lain akan menertawakan kalian. Status Tetua Agung di Istana Sura tidak lebih buruk dari status Kepala Istana. Perlu Anda ketahui bahwa Tetua Agung adalah Tetua Istana Sura. Sang Qi mendengus dingin dan berhenti berjuang, tetapi matanya masih penuh dengan kebencian. Tetua Agung, saudaraku meninggal dengan tidak jelas, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Sang sesepuh menghela napas dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda, saya memahami perasaan Anda, tetapi situasinya sekarang rumit. Chen Ping mampu menghancurkan bahkan bayangan Master Pavilion Tianyuan, dan sama sekali tidak takut pada Pavilion Tianyuan. Jadi kekuatan di belakangnya jauh melampaui imajinasi kita. Jika kita gegabah membalas dendam, bukan saja kita tidak akan bisa membalas dendam, tetapi juga akan membahayakan Istana Sura. Lebih baik bersabar sebentar dan menunggu sampai kita mengetahui kekuatan di balik Chen Ping sebelum membuat rencana apapun. Sang Lan juga menyingkirkan formasi dan berkata perlahan, yang lebih tua benar, saudara, yang terpenting bagi kita sekarang adalah menstabilkan situasi dan melindungi Istana Sura. Ketika ayah keluar dari pengasingan, semuanya akan beres. Sang Qi terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak ke arah langit, tawanya dipenuhi kesedihan dan ketidakberdayaan. Baiklah, 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 kalian semua takut, tapi aku tidak. Bahkan jika aku mati, aku akan membalaskan dendam saudaraku. Dia berjuang keras, menerobos kekuatan yang tersisa dari formasi, dan melesat keluar ruangan bagaikan anak panah, hanya menyisakan bayangan hitam. Sang Lan menatap punggung Sang Qi yang menjauh, sedikit kekhawatiran tampak di matanya. Dia tahu bahwa krisis yang lebih besar akan menimpa Istana Sura. Pada saat ini, di Pavilion Tianyuan, akibat dari hilangnya bayangan Master Pavilion belum mereda. Master Pavilion duduk di kursi utama, menatap ke bawah dengan mata dingin. Chen Ping, Istana Sura, kami akan menyelesaikan masalah ini perlahan-lahan. Di kota berkaca surga kedua, bahkan udaranya pun dipenuhi dengan aliran cahaya dan kecemerlangan. Mo Qingyun memegang tangan Chen Ping, roknya menyapu jalan berbatu biru, memunculkan cahaya bintang kecil. Dia menunjuk ke arah lampu yang tergantung di udara di jalan, matanya lebih terang dari lingkaran cahaya. Lihat, ini adalah lampu retrospektif, yang unik di surga kedua, yang dapat memantulkan pemandangan jalan 100 tahun yang lalu. Ini adalah pertama kalinya kamu berada di surga kedua, aku akan mengajakmu bersenang-senang. Chen Ping menatap lampu-lampu yang menari-nari di rambutnya, ujung jarinya tanpa sadar membelai kehangatan telapak tangannya. Dia memang belum pernah menginjakkan kaki di dunia ini. Tahun-tahun terakhirnya dihabiskan untuk membunuh dan berlatih. Bagaimana dia bisa melihat pemandangan yang begitu indah dan lembut?
Aroma osmanthus tercium dari kedai teh di sudut jalan. Sang pendongeng menceritakan legenda tentang bagaimana penguasa paviliun Tianyuan menaklukkan iblis 100 tahun yang lalu. Suaranya naik turun, tetapi jauh lebih tidak menarik daripada senyum wanita di sampingnya. Danau bunga cermin ada di depan kita. Mo Qingyun menariknya ke sudut. Danau itu seperti cermin kaca besar, memantulkan bangunan-bangunan yang mengambang di langit. Kudengar membuat permohonan di tepi danau sangat efektif. Dia berjongkok dan menyentuh air dengan ujung jarinya. Ketika riak menyebar, sisik emas kecil muncul di dasar danau. Itu adalah ikan koi seukuran telapak tangan, dan sisik mereka berubah menjadi warna pelangi karena cahaya dan bayangan. Chen Ping menemaninya memberi makan ikan. Melihatnya tersenyum seperti anak kecil, sudut hatinya yang telah membeku selama bertahun-tahun mencair dengan tenang. Ia tidak pernah menyangka, selain suara kilatan pedang dan adu pedang, ada pemandangan di dunia ini yang dapat memperlambat waktu. Hingga aura dingin dan jahat tiba-tiba merobek udara, dan cahaya di tepi danau meredup. Chen Ping, raungan marah itu seperti guntur, baju besi hitam Sangki berlumuran darah, dan cahaya dingin dari pedang Sura menembus punggung Chen Ping. Dia jelas telah melacaknya sejak lama. Auranya sekeras gunung berapi yang akan meletus. Mata merahnya menatap tajam ke arah Chen Ping, seolah ingin melahapnya hidup-hidup. Kembalikan nyawa saudaraku. Siapa kamu? Chen Ping bertanya pada Sangki. Istana Sura, Sangki, Sang Kun yang kau bunuh adalah saudaraku. Setelah Sangki selesai berbicara, dia mengayunkan pedang Sura di tangannya. Raut wajah Mo Qingyun tiba-tiba berubah, dan tanpa sadar dia mendorong Chen Ping ke belakang, namun dia tersapu oleh angin dari pisau itu, dan lengan bajunya langsung robek. Tatapan mata Chen Ping berubah dingin, dan dia menghalangi Mo Qingyun dengan lengannya. Dengan tangannya yang lain, dia memegang pedang pembunuh naga dan menebas ke arah pedang Sura. Dentang, suara logam yang beradu menyebabkan riak-riak di permukaan danau, dan ikan koi pun menyelam ke dasar danau karena ketakutan. Sangki terkejut dan mundur 3 langkah. Buku-buku jarinya retak dan berdarah, tetapi matanya dipenuhi kegilaan. Kamu punya beberapa keterampilan. Tapi kamu harus mati hari ini. Pedangnya berubah momentumnya, berubah menjadi bayangan pedang di seluruh langit. Setiap gerakan pedang membawa jurus pembunuh rahasia Istana Sura, dan setiap gerakannya mematikan. Chen Ping menggerakkan kakinya sedikit, dan sosoknya bergerak di antara bayangan pisau bagaikan hantu. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, pertama karena dia khawatir dengan kehadiran Mo Qingyun, dan kedua karena dia ingin melihat seberapa mampu putra tertua Istana Sura itu. Namun serangan Sangki menjadi semakin putus asa, dan dia sama sekali mengabaikan kelemahannya sendiri, dan jelas bahwa dia ingin mati bersama lawannya. Bertindak gegabah, Chen Ping mendengus dingin dan tidak menahan diri lagi. Cahaya keemasan pedang pembunuh naga tiba-tiba meningkat, dan berubah menjadi naga emas, menebas ke arah pedang Sura. Dengan hembusan pedang energi itu dengan mudah memotong bilah pedang Sura, dan menebas bahu Sangki dengan kekuatan yang tersisa. Baju besi hitam itu hancur dan darah menyembur keluar. Sangki menjerit, berlutut dengan satu kaki, dan menatap luka di bahunya dengan tak percaya. Dia telah berlatih keras selama bertahun-tahun dan mengira dirinya yang terbaik di antara rekan-rekannya, tetapi dia begitu mudah dikalahkan oleh Chen Ping. Saudara laki-laki, teriakan Sang Lan terdengar dari kejauhan. Dia bergegas bersama Tetua Agung dan yang lainnya, hanya untuk melihat bahwa Sangki sudah terluka parah. Pupil mata Tetua Agung tiba-tiba mengecil, dan auranya meledak seketika. Tekanan tak terlihat menyelimuti seluruh tempat, dan udara di kota Liuli tampak membeku. Dia menatap Chen Ping, suaranya sedingin es, "Chen Ping, aku menghormatimu sebagai pahlawan, tetapi jika kamu menyakiti putra tertua hari ini, bahkan jika semua orang di Istana Sura keluar, kamu akan dibunuh tanpa tempat pemakaman." Hati Mo Qingyun menegang, dan tanpa sadar dia memegang tangan Chen Ping. Kekuatan Tetua Agung Istana Sura tidak terduga. Jika perkelahian benar-benar terjadi,
mereka mungkin tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Namun, Chen Ping hanya tersenyum tipis, dengan sedikit sarkasme dan penghinaan dalam senyumannya. Dia menatap Sang Qi yang tengah berlutut di tanah, lalu perlahan mengangkat pedang emasnya, ujung pedang mengarah ke tenggorokannya. Tidak ada tempat untuk menguburkan orang mati. Suara Chen Ping sangat lembut, tetapi semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Kapan aku, Chen Ping, pernah takut akan ancaman dalam hidupku? Ketakutan melintas di mata Sang Qi dan dia ingin memohon belas kasihan, tetapi niat membunuh di mata Chen Ping mencekiknya. Kakakmu Sang Kun adalah orang yang pertama kali memprovokasiku, jadi dia pantas mati. Ujung pedang Chen Ping sedikit bergetar. Hari ini kau ingin membalas dendam, tetapi kau juga akan mencari kehancuranmu sendiri. Tidak, Sang Lan berteriak dan mencoba menghentikannya, namun ditahan oleh tetua agung itu. Wajah tetua agung menjadi pucat. Dia tidak menyangka Chen Ping berani mengabaikan ancamannya. Ini bukan ancaman, ini peringatan. Sang tetua agung menatap Chen Ping dengan dingin, matanya penuh dengan penghinaan.